Kata Aisyah, aku mendawamkan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca terus-menerus, Pak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki masalah besar, yang mungkin menurut kita tidak bisa terselesaikan, mustahil ini selesai, kata Rasul, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu doa yang dibaca oleh para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali Allah meringankan langkah-langkah kita menuju tempat yang sangat mulia ini, salah satu rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita, menjadi sarana diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga dunia ini berakhir. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah yang kelak mendapat syafaatul utma, pertolongan yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu peristiwa yang para ahli sejarah mengatakan sebagai peristiwa Humra'atul Asad, peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Namun sebelumnya kita akan membahas beberapa hal tentang kepulangan Nabi Muhammad SAW dari medan Uhud menuju kota Madinah. Ternyata orang-orang Madinah, terutama adalah wanita-wanita Ansor, mereka sudah mendengar tentang berita kalahnya pasukan muslimin di perang Uhud. Dan wanita-wanita ini mereka keluar menuju pintu gerbang kota Madinah untuk menyambut pasukan muslimin yang pulang itu. Mereka menantikan tentang berita suami mereka, saudara mereka, ayah mereka yang ikut terlibat di dalam peperangan Uhud. Salah satu di antara wanita itu adalah Hamnah binti Jahsy. Ya, Hamnah binti Jahsy. Hamnah ini istrinya Mus'aib bin Umair. Ya, istrinya Mus'aib bin Umair. Dan Hamnah ini adalah
saudaranya Abdullah bin Jahsi. Kemarin yang berdoa itu supaya hidungnya sama telinganya dipotong sama musuh itu ya, Abdullah bin Jahs. Kemudian Hamnah ini salah satu dari kemenakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamnah ini sepupunya Nabi, Pak. Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ketika Hamnah ini menyambut kaum muslimin pulang dari medan jihad, dikabarkan kepada beliau, wahai Hamnah, sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Jahsi itu wafat, syahid di medan Uhud. Hamnah kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disampaikan lagi kepada beliau, sesungguhnya pamanmu wahai Hamzah bin Abdul Muttalib juga wafat. Hamnah kembali mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk ketiga kalinya Hamnah mendapatkan berita duka. Dan berita ini tentang wafat suaminya Mus'ab bin Umair. Maka seketika Hamnah bintu Jahsi menjerit, Pak. Mengeluarkan suara yang keras, kemudian menangis sejadi-jadinya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya kedudukan suami di mata istri itu punya tempat istimewa di hati para istri. Maksudnya apa? Wajar kalau Hamnah bintu Jahs ini kemudian berteriak nangis. Sampai kemudian ada seorang wanita dari kabilah Bani Dinar. Dia datang ke gerbang pintu Madinah. Kemudian dikabarkan kepada wanita itu, sesungguhnya suamimu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita ini bertanya, lalu bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW? Orang yang mengabarkan tadi tidak menjawab, Pak. Sesungguhnya saudaramu juga mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu masih mengatakan, bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau selamat? Tidak dijawab lagi, Pak. Orang tadi mengatakan, sesungguhnya ayahmu juga wafat. Jadi suaminya, saudaranya, ayahnya meninggal dunia. Wanita itu tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kabar Rasulullah SAW? Kata orang yang mengabarkan itu, sesungguhnya Rasulullah selamat. Di manakah beliau, kata wanita tadi, Pak? Maka ditunjukkan Rasulullah SAW di atas onta beliau. Kemudian wanita ini mengucapkan kalimat yang luar biasa. Demi Allah, apapun musibah yang menimpa kami, suamiku mati, saudaraku mati, ayahku mati, tapi kalau aku melihat Rasul SAW selamat, maka musibah itu bagiku terlalu kecil. Subhanallah. Ada wanita kehilangan saudaranya, kehilangan suaminya, kehilangan ayahnya sekaligus. Bagi beliau itu musibah kecil. Yang penting aku melihat Rasul SAW dalam keadaan selamat. Imam Ahmad menceritakan bahwa orang-orang Ansor, wanita-wanita
yang kemudian mendapati saudaranya, ayahnya, suaminya. Mereka menangisi orang-orang yang syuhada di perang Uhud itu. Rasul kemudian berkata, wanita-wanita Ansor itu menangisi suaminya, menangisi saudaranya, menangisi ayahnya, yang mereka itu adalah orang-orang Ansor. Sementara Hamzah tidak ada yang menangis untuk pamanku itu. Kalimat ini didengar oleh orang-orang atau wanita-wanita Ansor, Pak. Kemudian wanita-wanita ini datang ke jenazahnya Hamzah, menangis sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dan tangisan wanita-wanita Ansor itu, karena Rasul itu sempat tidur, Pak. Begitu Isya itu sempat tidur. Ketika tengah malam itu Rasul bangun, Rasul masih mendengar tangisan orang-orang Ansor untuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Dikarenakan Rasul merasa sedih, ini kok Hamzah nggak ada yang mengucapkan bela sungkawa gitu ya. Ternyata begitu di tengah malam itu masih terdengar tangisan wanita-wanita Ansor. Rasul kemudian keluar dan mengatakan, mulai detik ini tidak ada boleh di antara kalian yang meratapi jenazah yang meninggal. Menangis boleh ya Pak ya? Menangis boleh. Meratap tuh kayak apa meratap tuh? Oh, nangisnya histeris itu ya. Ada tambahan mungkin jambak rambutnya, menyopek-nyopek rambut pakaiannya, itu tidak boleh. Itu namanya meratap. Jadi menangis boleh, tapi yang tidak boleh adalah meratap. Maka mulai hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada siapapun untuk meratapi mayat. Lalu ada kisah lagi namanya Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad ini ibundanya Sa'ad bin Mu'ad. Kebetulan salah satu putranya juga gugur di perang Uhud. Ya. Beliau dijemput sama anaknya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengucapkan kalimat bela sungkawa. Wahai Ummu Sa'ad, aku berdoa untuk anakmu, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala jihad, mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Sa'ad kemudian berkata, ya Rasulullah, aku melihat Anda selamat, maka kesedihan musibah yang menimpa keluargaku itu terasa kecil. Aku mohon kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Anda mendoakan anak saya ini, karena anak saya ini punya keluarga, punya anak, punya istri. Maka doakan kepada Allah agar Allah memberikan banyak kebaikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anak saya itu. Maka Rasul kemudian mendoakan, ya, salah satu saudaranya Sa'ad bin Mu'ad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam peristiwa Humratul Asad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya yang mulia, yaitu surah Al-Imran ayat 172 disambung ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adim. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fa'ahsawhum
fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Mari kita tadaburi ayat ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hatim mengatakan bahwa ketika orang-orang musyrik meninggalkan medan Uhud, sepanjang perjalanan itu mereka berbincang-bincang, Pak. Ngomong di antara yang lain. Apa kata mereka? Apa benar kita ini telah memenangkan peperangan ini, kata mereka. Apa bukti dari kita memenangkan perang ini? Karena perang itu biasanya, Pak, tandanya itu pemimpinnya bisa dibunuh, kemudian mereka mendapatkan ghanimah, kemudian mendapatkan tawanan-tawanan perang untuk dijadikan budak-budak mereka. Lah kita ini dapat apa? Muhammad masih hidup, orang-orang penting di antara mereka masih hidup, Abu Bakar hidup, Umar hidup, Utsman juga masih hidup, Ali juga hidup. Tidak ada orang penting yang kita bunuh. Berarti kita ini belum menang sesungguhnya. Wong kita juga nggak dapat tawanan, nggak ada budak-budak yang kita ambil. Kita juga tidak mendapatkan harta benda mereka. Ya. Maka Abu Sufyan kemudian mengatakan, betapa bodohnya kita ini. Kenapa kita kembali pulang ke Mekah? Kenapa kita tidak punya pemikiran untuk kemudian mengalihkan pasukan kita menuju kota Madinah, dan kita habisi kekuatan Muhammad dan bala tentaranya? Itu pertolongan Allah, Pak. Ya, itu pertolongan Allah. Ya. Setelah beberapa mil mereka meninggalkan Uhud, mereka baru sadar kita nggak menang ini. Ya. Abu Sufyan itu kemudian memutuskan, ayo kita kembali ke kota Madinah dan kita gempur Muhammad dan pasukannya sampai ke akar-akarnya. Setelah mereka kita kalahkan, maka kita bisa hidup tenang di kota Mekah. Tidak ada gangguan lagi dari Muhammad. Dan berita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada seorang Quraisy, ya, Sufyan bin Umayyah itu mengatakan, wahai Abu Sufyan, aku ingin memberikan nasihat, memberikan masukan kepada engkau, bahwa sudahlah kita nikmati kemenangan ini. Kita menang, kata Sufyan bin Umayyah. Ayo kita pulang ke kota Makkah. Aku khawatir kalau kita kembali ke kota Madinah, itu akan menjadi sumber kehancuran kita. Tapi ternyata pendapatnya Sufyan bin Umayyah ini tidak bisa diterima. Sehingga mayoritas orang-orang kafir Quraisy itu memutuskan untuk kembali ke kota Madinah, ya, dan menghancurkan kota Madinah. Berita ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perang Uhud itu jadinya hari Sabtu, ya, kejadiannya hari Sabtu, ya. Sampai zuhur itu selesai. Kemudian Sabtu sorenya itu Rasul pulang, Pak, ke kota Madinah. Malam hari Sabtu malam itu mereka istirahat, ya, mengobati luka-lukanya. Ahad pagi setelah subuh, saat Rasul mendengarkan kabar tentang orang-orang Quraisy yang ingin kembali ke kota Madinah, maka Rasul meminta Bilal untuk menyerukan kepada muslimin, menyiapkan segala persenjataannya, perbekalannya untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu bisa bayangkan, kemarin kita bahas bagaimana luka-luka para sahabat Nabi itu.
luka masih menganga, masih mengalir, tapi Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabat untuk kembali mengangkat senjatanya. Ada beberapa sahabat Pak yang pergelangannya ini terluka. Untuk megang pedang ini nggak bisa Pak. Luka ini. Tapi Masya Allah, sahabat itu pengen di hadapan musuh itu jangan sampai kita menunjukkan kita itu lemah. Pedang diikat Pak. Diikat. Seakan-akan mereka itu megang pedang. Padahal diikat di lengannya ini. Supaya mereka nampak sedang memegang pedang. Abu Dujanah itu dikatakan oleh Abu Bakar, seluruh tubuhnya itu seperti landak, Pak. Beberapa puluh anak panah itu nancap di punggung beliau. Kemudian ada seorang adik kakak ini, Pak, masih muda. Cuman Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak menyebutkan siapa anak muda ini. Itu sama-sama luka parah. Sama-sama luka parah. Begitu mendengarkan Bilal menyerukan untuk kembali menyerang orang-orang kafir Quraisy, salah satu di antara mereka mengatakan, apakah kita melewatkan kesempatan ini berperang bersama Nabi Muhammad SAW? Kata saudaranya, tidak. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa dua anak muda ini, Pak, itu tidak memiliki kendaraan, onta maupun kuda, yang dipakai untuk berangkat ke Hamratul Asad. Maka dikatakan mereka kadang jalan, kadang merangkak, Pak. Karena mereka terluka parah. Mereka terluka parah. Dan ini adalah bagian dari perang urat saraf. Jadi kalau kita mau belajar perang urat saraf, ya belajar sama Nabi, Pak. Jadi dalam kondisi luka parah seperti itu, ya, Nabi itu bisa memompa semangat para sahabat, ya. Dan para ahli sejarah ini mengatakan bahwa inilah bukti bahwa muslimin di perang Uhud itu tidak benar-benar dikalahkan oleh orang kafir Quraisy. Jadi sebenarnya nggak kalah muslimin itu, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum bahumul far lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka di dalam perang Uhud. Enggak gampang ini, Pak. Enggak gampang. Ya. Bapak Ibu pernah bisulan, Pak? Pernah bisulan, Pak? Bisulan itu malas gitu ya. Kita mau kemana-mana nggak bisa bergerak aktivitas. Ini luka parah dan lukanya tidak satu, Pak. Itu minimal sahabat lukanya 10, Pak. Tapi bagaimana mereka ini sangat patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sampaikan bahwa yang boleh bersama Nabi untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy adalah mereka yang ikut di dalam perang Uhud. Selain itu nggak boleh. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang melakukan desersi, pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW, membawa 300 pasukannya pulang ke kota Madinah, itu datang ke Nabi, Pak. Ya Rasulullah, kami ikut bersama Anda. Kata Nabi, tidak. Tidak boleh, Pak. Ya. Ada satu orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak ikut di dalam perang Uhud, tapi diizinkan bergabung oleh Rasul SAW. Siapa itu? Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu anak dari Abdullah bin Amr bin Haram. Yang dikatakan oleh Nabi itu berbincang langsung sama Allah tanpa hijab itu. Ya, kemarin ingat ya? Yang dikatakan oleh Allah, wahai Abdullah, kamu minta sesuatu padaku. Abdullah mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa meminta kepadamu? Karena aku melihat nikmatmu ini begitu besar. Aku harus minta apa? Pokoknya kamu harus minta.
Abdullah bin Amr bin Haram kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu hidupkan aku sekali lagi. Kemudian aku berperang di jalanmu, kemudian aku mati lagi. Ya. Kemudian Allah katakan itu enggak mungkin. Orang yang sudah mati enggak mungkin dihidupkan kembali. Nah, itu anaknya adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak diizinkan perang oleh bapakku. Dikarenakan aku punya 7 saudara perempuan. Jadi Jabir bin Abdullah itu punya saudara perempuan masih kecil-kecil, Pak. Masih kecil-kecil. Ya. Maka aku diminta oleh ayahku untuk menjaga adik-adikku yang masih kecil itu. Boleh enggak? Kalau saya ini ikut bersama Anda untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy itu. Sama Nabi Muhammad SAW, Jabir bin Abdullah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Rasul SAW itu bermalam di Hamratul Asad selama 3 hari 3 malam. Ya. Beliau mencegat orang-orang kafir Quraisy supaya mereka tidak menyerang kota Madinah. Ketika mereka menginap di Hamratul Asad itu, Rasulullah SAW bertemu salah seorang dari kabilah Khuza'ah yang bernama Ma'bad ibnu Abu Ma'bad al-Khuzai. Jadi Rasul dulu Bapak Ibu ketika di kota Mekah, itu keluarga beliau, kabilah Bani Hashim dan kabilah Bani Muthalib, itu punya perjanjian damai dengan suku Khuza'ah. Ini semacam sekutunya Bani Hashim gitu ya. Tapi Ma'bad ini itu masih musyrik, Pak. Belum masuk Islam. Dan beliau ini bersikap netral. Tidak memusuhi Nabi, juga tidak memusuhi orang-orang kafir Quraisy. Ketika bersua dengan Nabi Muhammad SAW, Ma'bad berkata, ya Muhammad, demi Allah, aku telah mendengar berita tentang banyaknya kematian sahabat-sahabatmu. Aku berdoa, mudah-mudahan engkau diberikan afiyah, diberikan keselamatan oleh Allah, kata Ma'bad. Kemudian Ma'bad ini diberikan pesan oleh Nabi. Ma'bad, kamu kan mau kembali ke kota Mekah. Kalau kamu nanti ketemu dengan pasukannya Abu Sufyan, aku minta tolong kepadamu, bagaimana caranya supaya engkau bisa melecehkan pasukannya Abu Sufyan. Nah, minta tolong sama Ma'bad supaya Ma'bad ini bisa melecehkan pasukannya Abu Sufyan. Ya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Ma'bad masuk Islam di situ, Pak. Ya. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat adalah Ma'bad itu belum masuk Islam. Ma'bad kemudian berjalan dan bertemu dengan pasukannya Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu sedang berdebat dengan Sofwan bin Umayyah. Sofwannya pengen kembali ke kota Mekah, Abu Sufyannya ingin kembali ke kota Madinah. Ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad, Abu Sufyan bertanya, "Hai Ma'bad, apakah yang ada di belakangmu itu?" Maksudnya, kamu kesini ini, kamu menjumpai seseorang enggak di belakangmu? Ma'bad kemudian berkata, Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sedang memburu kalian. Ya, kata Ma'bad. Dan aku melihat pasukannya Muhammad
Itu pasukan yang sangat besar, sangat kuat, dan pasukan itu tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ditakut-takuti itu, Pak. Ditambah lagi ini kejeniusan Nabi, Pak, kecerdikan Nabi. Jadi di Hamratul Asad itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk menyalakan api unggun. Biasanya kalau api unggun itu, satu api unggun itu kan dikelilingi puluhan orang ya Pak ya. Tapi Rasul minta masing-masing prajurit itu menyalakan masing-masing satu api unggun. Jadi unggunnya banyak sekali Pak. Ya. Dikatakan lebih dari 550 sahabat Nabi yang tergabung untuk mengejar pasukan kafir Quraisy. Kelihatan banyak itu. Ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ma'bad, dan kamu harus tahu wahai Abu Sufyan, sahabat-sahabatnya Muhammad yang tidak ikut di dalam perang Uhud mereka menyesal setengah mati. Maka mereka yang tidak ikut perang, mereka datang kepada Muhammad, bergabung kepada Muhammad untuk menghabisi kalian. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkata, celaka kamu wahai Ma'bad, apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Apakah kamu sedang menakut-nakuti kami? Kata Abu Sufyan. Ma'bad berkata, demi Allah, menurutku wahai Abu Sufyan, segeralah kalian meninggalkan tempat ini, kalau tidak sungguh Muhammad akan menghabisi pasukanmu. Kata Ma'bad. Abu Sufyan gengsi Pak. Untuk mengakui ketakutannya itu gengsi. Jadi Abu Sufyan juga cerdas Pak. Ya. Abu Sufyan berkata, demi Allah, sesungguhnya kami ini sepakat kembali menyerang mereka untuk mengikis habis sisa-sisa kekuatan mereka. Ma'bad kembali memprovokasi. Wahai Abu Sufyan, jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Demi Allah, sesungguhnya pasukannya Muhammad itu, ya, derap langkah kudanya itu telah melepaskan pelana-pelana onta kami. Jadi gambaran Masya Allah ya. Getaran-getaran kaki kudanya Muhammad itu sudah cukup untuk melepaskan pelana onta-onta kami. Artinya ini benar-benar pasukan yang siap mati gitu ya. Dikatakan bahwa kuda-kuda mereka itu seperti ababil, ya, burung ababil yang diturunkan oleh Allah untuk menghancurkan Abrohah. Ya. Kuda-kuda mereka itu seperti ababil, mengalir bergerak di bumi, membawa para pendekar yang gagah berani, lagi pantang mundur dalam peperangan dan tidak pernah mundur barang setapak pun. Ya. Maka kata Ma'bad, aku kemudian memacu kendaraanku karena aku mengira bahwa bumi ini seakan-akan berguncang. Ya. Itu kata Ma'bad. Ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu tiba-tiba ciut nyalinya, Pak. Mereka memohon kepada Abu Sufyan, kita pulang saja. Kita pulang saja. Ya. Ketika mereka mau pulang, Abu Sufyan dan pasukannya ini bertemu dengan kafilah dagang dari Quraisy namanya Abdul Qais. Ya, mau pulang, ya. Sudah beres-beres mau pulang, ketemu sama Abdul Qais. Abu Sufyan bertanya, hendak kemanakah engkau wahai Abdul Qais? Mereka menjawab, kami hendak ke Madinah. Abu Sufyan bertanya, untuk apa? Kami hendak ke Madinah untuk mencari makanan, kata Abu Qais. Abu Sufyan berkata, wahai Abu Qais, maukah kalian menyampaikan pesanku kepada Muhammad melalui surat yang aku kirimkan melalui kalian?
Dan surat ini kau sampaikan kepada Muhammad. Sebagai imbalannya, nanti kalau kau sampai ke kota Mekah, aku akan memberikan kau hadiah zabib. Apa itu zabib? Zabib apa zabib? Zabib itu anggur yang dikeringkan. Indonesia namanya apa, Pak? Kismis. Kismis, Pak. Ya, kismis ini makanan kesukaan orang-orang Arab dan ini makanan yang disarankan oleh Nabi, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami sembelit, ya beberapa hari nggak bisa ke belakang, salah satunya itu makan kismis itu. Itu membantu pencernaan. Ya. Kemudian Abdul Qais menjawab, ya Abu Sufyan, ya, aku sepakat. Mana suratnya? Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apabila kalian bertemu dengan Muhammad, sampaikan kepadanya bahwa kami telah bersiap-siap untuk menggempur kota Madinah, menyerang Muhammad dan para sahabatnya. Nah, ini Abu Sufyan itu luar biasa, Pak. Ya. Padahal dia sudah tahu dia mau melarikan diri. Tapi ternyata dia juga ingin menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada Muhammad, ya, sebentar lagi kami bersiap-siap ini untuk menyerang kota Madinah. Ya. Maka Abdul Qais ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Hamratul Asad itu, kemudian mengatakan sebagaimana yang dipesan oleh Abu Sufyan. Tujuannya adalah menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW. Begitu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, apa kata para sahabat Nabi Muhammad SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalimat untuk menakut-nakuti Nabi dan para sahabat itu nggak berlaku, Pak. Ya, tapi mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalau kita membaca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup itu oleh Namrud, maka salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, tolong ini didawamkan, Pak. Tolong didawamkan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab binti Jahsy. Jadi kebiasaan istri si Nabi itu kadang-kadang mereka membanggakan dirinya, Pak. Satu sama lain. Mereka ingin mengatakan bahwa aku di mata Rasul itu dimuliakan. Ya. Tapi Nabi itu Masya Allah, istrinya 9 di Madinah itu merasa dimuliakan semua, Pak. Merasakan disayang, merasakan dimuliakan, merasakan dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya ini 2 orang istri Nabi ngobrol, membanggakan dirinya. Kata Zainab, Aisyah, kalian ini itu dinikahkan oleh ayah ibu kalian. Sementara saya itu dinikahkan langsung oleh Allah. Itu Zainab, Pak. Aisyah nggak mau kalah. Wahai Zainab, kamu ingat tidak peristiwa hadisul ifki? Ketika aku ini difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan untuk menghormati atau untuk membersihkan tuduhan palsu itu, Allah kemudian menurunkan satu surah, yaitu surat Nur, untuk membelaku bahwa aku ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terbukti. Zainab merasa kalah, Pak. Zainab merasa kalah. Kemudian Zainab bertanya, "Ya Aisyah, ketika kamu berjalan bersama Sofwan bin Mu'attal, kemudian itu menjadikan orang-orang munafik menuduhmu berzina, apa yang kamu lakukan?"
Kata Aisyah, aku mendawamkan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca terus menerus, Pak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki masalah besar, yang mungkin menurut kita tidak bisa terselesaikan, mustahil ini selesai, kata Rasul, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu doa yang dibaca oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Sederhana ya Pak ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukup Allah yang menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita berharap kita bisa mempraktekkannya apa yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari generasi umat ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.